Salam, selamat pagi saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan di hari ini Sabtu 21 Juni 2025. Apa rencana saudaraku di hari ini? Baik, mari sebelum kita melakukan aktivitas kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagimu ya Allah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sudah menyelamatkan kami dari hukuman dosa oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati berkorban bagi kami. Terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah menyediakan sorga bagi kami. Dan terima kasih juga di pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk sebentar membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan melalui perenungan kami akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14. Demikian dikatakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan saudaraku. Memang akhir-akhir ini sulit sekali orang mempertahankan kebenaran. Sulit juga kita menemukan orang-orang yang benar-benar benar. Tetapi akan mudah melihat orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan itu sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius dari pasal-pasal sebelumnya. Dan di pasal 3 ini dari mulai ayat yang pertama nanti seterusnya sampai ke ayat yang ke-17. Mari kita coba baca dari ayat yang pertama. Dan apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus ini menjadi relevan dengan kita di zaman ini. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan orang, dan banyak seterusnya terus. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan, oleh berbagai nafsu yang walaupun selalu ingin, dikatakan selalu ingin diajar. Jadi orang-orang ini selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya, jadi itulah yang mendasari Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya di ayat yang 14, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Itu juga yang menjadi nasihat bagi kita pada saat ini. Di zaman sekarang ini, di mana kita akan menemukan banyak ketidakbenaran. Hal-hal yang tidak benar menjadi sesuatu yang tidak lagi asing, tidak lagi membuat orang lain malu di dalam melakukannya. Mereka melakukannya di zaman sekarang ini. Mereka melakukannya dengan terang-terangan. Mereka tidak lagi
bersembunyi ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang memalukan. Nah, oleh karena itulah kita diingatkan untuk tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Kalau Timotius itu mendapatkan pengajaran kebenaran itu dari neneknya dan dari ibunya, juga dari Rasul Paulus. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Dari mana kita mendapatkan pelajaran tentang kebenaran itu? Nah, bisa dari hamba-hamba Tuhan yang kita dengarkan di dalam khotbah-khotbah, renungan-renungan di hari Minggu ataupun hari-hari ibadah yang lain. Tetapi dikatakan kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci kita ini. Di ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, artinya firman Tuhan yang kita pegang di dalam kitab suci kita, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah, saudaraku, firman Tuhan inilah, saudaraku, yang mendidik kita di dalam kebenaran. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita senantiasa rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun, saudaraku, orang-orang yang benar di zaman sekarang akan mengalami banyak tantangan, cobaan, rintangan, bahkan pencobaan-pencobaan. Kita mungkin akan dibenci oleh orang lain, tidak disukai, bahkan kita akan mengalami penderitaan. Tetapi mari, saudaraku, kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan senantiasa melindungi kita, memelihara kita. Dan dikatakan juga di dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku, mari kita tetap pertahankan kebenaran yang kita pelajari melalui hamba-hamba Tuhan dan juga terutama melalui kitab suci. Dan kita percaya Tuhan akan senantiasa memelihara kita dan memberikan upah kepada kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bisa mengenali kebenaran yang daripada-Mu melalui hamba-hamba-Mu dan juga melalui firman-Mu di dalam kitab suci yang kami miliki. Berikan kami hati yang senantiasa rindu belajar untuk membaca dan memahami, merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berikan kami hati yang senantiasa rindu untuk dengar-dengaran dengan Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhanlah kiranya melindungi kami. Lindungi, berkati, sertai juga saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan oleh karena memegang kebenaran yang daripada-Mu. Tuhan yang menjagai mereka. Terima kasih Bapa. Ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oras.